lagi persiapan. Udah ya? Yuk, mulai ya. Putri, boleh saya meminta waktunya? Boleh, Saya mau bercerita nih tentang masalah saya akhir-akhir ini. Masalah yang ada di kelas saya, Bu. Masalah apa, Bu Helmi? Ada masalah apa di kelas jenengan? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu tidak antusias mengikuti pembelajaran saya. Bahkan hampir 50% yang mengumpulkan tugas dari pembelajaran saya. Saya tuh Hanya merasa kayak kenapa ya gitu. Ya, Bu, ya? Apa, Bu? Baru hanya 50% gitu ya? Iya, iya, Bu. Jadi mereka tuh saya perhatikan itu kayak kurang antusiasme dalam pembelajaran saya. Nah itu, bahkan yang mengumpulkan tugas pun malah hampir masih 50% saja. Oke. Baik, Bu Helmi, saya mendengarkan ini curhatan Bu Helmi. Nanti obrolan kita ini Bu Helmi dapatkan atau apa yang Bu Helmi mau dari obrolan kita nanti? Saya sih mengharapkan dari apa yang saya omongkan ke Putri ini yang tentang antusiasme murid saya yang berkurang itu, saya sih mengharapkan dapat solusi ya, Bu ya. Iya, semoga saya bisa membantu ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Bu Helmi, menurut Bu Helmi nih, apa yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam mengumpulkan pembelajaran sampai 50% tadi ya? Iya, Bu. Apa, Bu? Kalau menurut saya ya, kalau saya pikir-pikir lagi, yang mungkin menyebabkan mereka kurang antusias itu yaitu saya itu kalau mengajar itu masih monoton, Bu. Jadi masih saya yang banyak bercerita atau berceramah, terus saya juga sering mendominasi pembelajaran, saat berbicara pun saya sering mendominasi, saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi memang saya akui sih kelas saya tuh sangat membosankan menurut saya itu, Bu, seperti itu. Baik Bu Helmi. Jadi menurut Bu Helmi, hal apa yang bisa membuat murid Ibu itu antusias dalam belajar? Apa saja Bu kira-kira ya? Menurut saya ya itu sih, Bu, yang membuat mereka antusias itu ya pembelajaran yang mengasihkan, yang tidak membosankan seperti itu, Bu, dan tidak monoton, menurut saya seperti itu. Baik, sepertinya itu memang lebih mengasihkan ya Bu, kalau tidak satu arah dari guru saja ya. Kemudian ini. Iya, Bu, benar. Memang harus dua arah ya. Dua arah kayaknya lebih mengasihkan nih kalau anak mendengarkan gurunya terus yang bercerita kan nanti bosan seperti tadi yang disampaikan Bu Helmi ya. Oke Bu, kemudian Iya, Bu, menurut betul, Ibu Bu. supaya nggak membosankan itu caranya gimana Bu? Menurut saya mungkin saya harus mengadakan kelas yang aktif, Bu. Seperti mungkin saya harus melakukan ice breaking. Saya juga mungkin sebaiknya menggunakan games untuk game saat pembelajaran. Jadi pembelajarannya lebih menarik seperti itu, Bu. Ada ice breaking gitu ya, kemudian game, kemudian yang lainnya gitu supaya aktif gitu ya Bu ya. Oke Bu. Iya, Bu, betul, Bu, Untuk itu. tugas yang dikumpulkan tadi ya, anaknya kan hanya baru 50% gitu ya yang mengumpulkan tugas ya. Menurut Bu Helmi apa Iya, yang Bu. menyebabkan mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Mungkin tugas saya terlalu banyak kali ya, Bu, ya. Tugas saya sudah banyak, terus
berisi pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam. Jadi mungkin mereka akhirnya bosan seperti itu, Bu. Tugas yang Ibu berikan banyak gitu ya? Iya, Bu. Sampai berapa itu, Bu, yang Ibu berikan biasanya? Mungkin saya sekali memberikan itu hampir 20 soal lebih ya. Untuk mungkin ukuran anak kelas 3 itu terlalu kayak pertanyaan lagi tanpa adanya apa ya? Mungkin tanpa adanya hal yang menarik jadi mereka itu jadi kayak akhirnya motivasi untuk mengerjakan tugasnya menurun karena bosan itu mungkin, Bu. Oke. Untuk terkait belajar tadi yang Ibu ceritakan, di sekolah itu ada sumber belajarnya apa saja, Bu? Kalau sementara ini sih, yang saya gunakan ya biasanya saya menggunakannya buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan atau di dalam kelas saya saja, Bu. Oh, pakai buku yang ada di perpustakaan ya, buku teks ya? Baik. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan, misalnya apa, Bu? Sebenarnya banyak ya, Bu, ya sumber belajar yang lain ya. Kalau saya pikir sepertinya YouTube juga bisa, Bu, YouTube atau artikel yang ada di blog, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang terbaru, Bu. Maksudnya dalam artian aplikasi yang, anak-anak mengenal, yang lagi tren, yang lagi hit. Sepertinya saya sebenarnya bisa juga menggunakan aplikasi seperti TikTok atau IG untuk menarik mereka. Wah, itu sepertinya menarik, Bu, karena kan anak-anak sekarang familiar ya dengan aplikasi-aplikasi itu ya. Oh, saya setuju sekali, Bu. Tadi yang Ibu Iya, sebutkan Bu. itu sebagai sumber belajar, Ibu. Pasti mereka akan senang deh daripada hanya buku teks saja ya tadi ya, seperti yang Ibu ceritakan ya. Iya, Bu, memang mungkin kalau saya menggunakan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak biasanya, ada improve, pembelajaran, yaitu tadi pakai YouTube, mungkin pakai artikel, atau mungkin saya menggunakan TikTok dan IG, mungkin mereka akan jadi antusiasme lagi tuh, Bu. Baik. Lah itu Bu, tadi yang Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu ke depan untuk mengeksekusi ide-ide Bu tadi. Bagaimana itu Bu, aplikasinya? Kalau saya, rencana ke depannya ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti tadi ya, video YouTube, mungkin saya akan menontonkan atau menunjukkanlah pembelajarannya lewat YouTube yang bisa kan kita kan YouTube terus saya, pakai, LCD untuk berarti mereka memperhatikan pembelajarannya lewat YouTube ya walaupun nanti tetap dibimbing lagi terus mungkin juga saya akan mengajak mereka mungkin melakukan pembelajaran melalui TikTok jadi mereka terasa merasa senang lah karena ada aplikasi itu kan mereka jadi tidak merasakan kalau itu tuh belajar ya jadi mereka tidak merasa belajarnya terpaksa tapi sebenarnya kayak mengikuti permainan seperti itu Bu menurut saya itu Bu mungkin kedepannya akan saya melakukan hal itu Bu. Belajar sambil bermain berarti ya Bu ya? Iya benar Ibu, belajar sambil bermain benar Bu. setuju sekali itu Ibu tadi yang Ibu sampaikan. Oh, dengan media selain buku teks ya, ada TikTok, YouTube dan lain sebagainya itu. Kemudian rencananya akan diterapkan di kelas Ibu kapan, Bu? Eh Saya rencananya ya akan melakukannya secepatnya, Bu. Kalau bisa ya besok saya sudah bisa melakukan. Jadi nanti, hari ini atau nanti malam nanti saya membuat perencanaannya, rancangannya seperti apa, lah besok saya melakukannya. Sehingga kan, kalau itu bisa dilaksanakan besok, insya Allah kan, pembelajaran yang menyenangkan itu akan membuat mereka jadi tidak bosan lagi, seperti itu, Bu. Mantap sekali Bu Helmi, teman Ibu sangat mendukung rencana Ibu nanti ke depannya tentang media penggunaan berbagai macam media pembelajaran. Saya berdoa semoga berhasil ya Bu, sesuai dengan harapan jenengan kelasnya jadi lebih hidup, kemudian anak-anak juga dalam mengumpulkan tugas itu termotivasi gitu ya. Yang tadinya hanya baru 50% nanti akan bertambah lagi gitu Bu. Semangat Bu Helmi, saya sangat mendukung rencana yang Ibu tadi sampaikan tadi. Itu ya, Iya, Bu, semangat. terima kasih Bu atas
waktunya, yang sudah memberikan waktunya dan memberikan pencerahan kepada saya. Saya sih berharap dengan adanya kita melakukan coaching yang hari ini, saya berharap saya bisa melaksanakan itu, perencanaan saya bisa dilaksanakan dengan baik, dan semoga saya sebagai guru bisa memerdekakan anak didik saya ya dengan pembelajaran yang menyenangkan itu, Bu. Seperti itu, Bu Tri. Terima kasih, Bu Tri, untuk waktu dan sharing-sharingnya. Sama, saya juga merasa senang Ibu bersedia bercerita dengan saya ya. Selama bercerita tadi, Bu Helmi, gimana perasaannya? Perasaan saya yang pertama adalah kalau orang Jawa ngomong lego ya, Bu, ya. Dan berarti saya tuh sudah plong. Permasalahan saya yang tadi yang ada di unek-unek saya yang membuat saya merasa, aduh ini gimana ya solusinya ya. Maksud saya kan tetap yang namanya kita kadang sebenarnya ada jawaban, tapi kalau tidak di-sharingkan, mungkin ide-ide jawaban itu tidak terkeluarkan dengan baik. Nah, saya merasa sangat senang, sudah merasa juga lego karena apa yang jadi permasalahan saya dapat terselesaikan dengan adanya kita melakukan coaching ini, Bu Tri. Terima kasih banyak, Bu Tri. Bu Helmi, saya juga terima kasih ya sudah dipercaya Ibu untuk mendengarkan cerita Ibu. Mohon maaf ya Ibu kalau tadi ketika saya bertanya ataupun menjawab ada yang kurang pas. Semangat Bu Helmi, semangat. Iya, Bu Tri, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Sudah memberikan waktu, sudah memberikan sharing yang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Saya merasa itu memberikan saya apa ya, itu udah plong banget itu, Bu, permasalahan itu sudah terselesaikan, Bu Tri. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Helmi. Oke, izin ya Ibu, ini saya ada tugas masuk ngajar dulu ke kelas. Mohon maaf. Iya, Bu, monggo, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, selesai. Ya, berarti ki mau Bu Tri sok gantian, Pok. Saya, ini pas 15 menit Ya. ini. Sudah 15 menit belum? Sudah, pas. Ini kurang 15 menit nanti untuk saya ya sampai jam 16.00. 16 detik ya. 10 menitan ya atau 19. Iya. Dimulai, Pok? Iya, oke, siap. Oke. Bu Helmi lagi sibuk nggak ya hari ini? Enggak, Bu. Saya alhamdulillah sudah selesai tugas saya mengajar di kelas, Bu. Anak-anak sudah pulang barusan. Iya, gimana, Bu Tri? Ada waktu ya Bu kalau saya pingin curhat sama Ibu. Ada, Bu. Monggo, gimana? Apa yang Ini ada? Apa kok? ini loh, saya tuh, gini Bu, ini kan selama bulan Agustus itu Bu, kalau tradisinya di Kecamatan Subah itu, kan setiap desa itu mengadakan karnaval masing-masing ya, yang harinya itu bergantian gitu loh Bu. Nah ini Bu, berdampak pada kehadiran siswa. Jadi gini, kalau di desanya itu ada karnaval, mereka tidak masuk. Itu Bu, satu desa itu nggak masuk semua. Padahal kan ada yang jumlahnya itu sampai satu kelas itu ya rata-rata 5 anak lah per desa itu. Terus ini Bu, kalau misal nih dia istilahnya disewa. Jadi kan ada beberapa desa itu ada kelompok tongprek Bu. Kalau dia jadi Iya. anggotanya gitu Bu. Ketika tongpreknya ini disewa oleh desa lain, mereka juga ikutan nggak masuk Bu. Jadi selama bulan Agustus itu pembelajaran itu sangat tidak efektif ya terkait dengan kehadiran anak Ibu. Gitu Bu. Terus dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan, Bu? Ini kan di Bu Helmi ya, di Kecamatan Tulis kan fenomenanya beda ya dengan di Kecamatan Subah ya. Tradisinya Iya, Bu. beda. Bu Iya, Helmi iya, heeh. tidak mengalami seperti apa yang saya alami kan. Nah ini saya minta solusi atau apa masukan ya dari Bu Helmi ya untuk mengatasi tadi Bu ketidakhadiran anak itu bagaimana ya Bu cara mengatasi? Saya kok bingung itu Bu karena hampir 1 bulan itu Bu fenomena seperti itu. Kalau menurut Putri sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka tuh kayak ya itu lebih antusias ke karnaval tapi tidak antusias ke pembelajaran? Menurut Putri tuh kira-kira kenapa ya, Bu? Nih
kalau ada karnaval kan otomatis di desanya itu kan banyak keramaian ya Bu, rame gitu Iya. kan. Itu yang menarik bagi mereka itu yang jelas keramaian. Kemudian yang ada pesta lah otomatis di desanya itu ada pesta lah, sedang pesta gitu ya. Kemudian untuk anak yang ikut tomprek itu mereka itu dapat upah. Ya lumayan itu Bu, satu anak itu dapatnya kurang lebih 50.000 sekali disewa gitu ya. Oh. Menarik bagi mereka. Jadi ada tarikan dapat uang, kemudian ada keramaian, ya mungkin juga mereka kesempatan juga untuk menghindar dari pembelajaran, artinya bebas sebentar dari proses pembelajaran gitu Bu. Oh. Wah ya sebenarnya kalau memang dapat uang itu ya mungkin ya itu Bu ya, memang lumayan itu ya. Lumayan. Benernya itu ya. Iya. Terus kalau selain faktor itu kira-kira faktor apa lagi yang penyebab yang lainnya Bu? Oke, Ada itu kan kalau ini Bu, kalau ada anak yang masuk, kebetulan dia masuk ya, kemudian siangnya itu karnaval itu kan ada yang mulainya itu jam 1-an gitu. Siangnya itu dia disewa, kelompok tompreknya itu orang tuanya itu ini nelpon ke wali kelasnya untuk supaya anak itu diizinkan untuk apa ya pulang duluan. Lah ini orang tua juga mendukung aktivitas si anak ini yang bikin ruwet itu Bu. Artinya anak dengan orang tua itu sehati gitu Bu. Itu Mas. Oh. Jadi permasalahannya double ya Bu ya, yang satu memang anaknya lebih antusias karnaval karena yaitu satu keramaian, dua juga mereka dapat upah, yang ketiga ternyata dapat dukungan juga dari orang tua ya Bu ya. Kita tuh mungkin lumayan karena dapat uang saku itu ya. Jadi bisa mengurangi ya uang yang dikeluarkan orang tua. Sebenarnya Iya. secara pribadi Terus saya sebenarnya heeh. nggak setuju lah, tapi gimana ya Bu, itu karena itu sepertinya sudah menjadi tradisi gitu di Kecamatan Subah. Iya ya, jadi tradisi yang mungkin apa ya, sudah dari dulunya seperti itu ya. Terus, eee, apa yang Ibu harapkan kalau, kondisi ini kan, ya berpengaruh ya, terus sebenarnya menurut Ibu kondisi seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Saya pinginnya kalau oke lah saya memaklumi kalau di desanya ada karnaval, oke mereka bolehlah untuk ikut ya. Dengan catatan itu memang ada surat keterangan dari pihak desa, baik apa itu lewat RT-nya atau perangkat desa yang lain. Kalau di desanya sendiri, oke saya memaklumi. Tapi untuk yang kelompok anggota tomprek ini, dia disewa kemana-mana, nggak sekolah. Hampir ada yang 2 minggu itu nggak sekolah. Lah ini yang saya agak, ya saya secara pribadi sebenarnya tidak apa berat itu untuk mengizinkan, tapi ya seperti itu Bu kondisinya karena ada dukungan orang tua juga, kalau nggak pulang malah wali kelasnya telepon gitu Bu. Terus, kira-kira apakah Ibu pernah, menyampaikan pemikiran tersebut, Bu, yang tadi unek-unek Ibu yang katanya orang tua mendukung itulah, yang ternyata anaknya ya antusiasnya lebih ke karnaval itu. Apakah Ibu pernah menyampaikan unek-unek Ibu itu ke pihak yang lain seperti itu, Bu? Ya untuk unek-unek ini saya yang ngobrol-ngobrol lah dengan terutama rekan sejawat saya yang satu sekolah ya, karena mereka juga mengalami hal yang sama kan. Kemudian saya juga ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum sama kesiswaan, minta ini gimana kalau seperti ini, masuk 1 bulan itu nggak efektif belas pembelajaran. Itu, jadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan guru, dengan wakil kesiswaan, kurikulum, dan itu sudah mereka tindak lanjuti dengan mengumpulkan anak-anak di lapangan, kemudian diberi semacam apa ya pembinaan lah untuk mengutamakan sekolah gitu. Kalau mencari uang itu kan kamu belum waktunya. Itu seperti yang tadi saya sampaikan kalau di desanya oke sekolah memaklumi, tapi kalau untuk anggota komplek yang kemana-mana itu yang sebenarnya sekolah itu tidak mengizinkan gitu Bu. Mhm. Seperti itu karena itu tadi susah ya karena sudah tradisi. Tetap melanggar Iya lah iya. itu. Terus, kira-kira
kan berarti Ibu sebenarnya sudah sharing ya. Apakah ada pihak lain yang belum, menurut Ibu belum diajak apa ya, diajak sharing lagi untuk memecahkan permasalahan ini loh Bu yang Bu Tri alami itu? Oke, ini kan kalau ke kepala sekolah memang saya secara langsung itu belum pernah ya Bu ya. Jadi saya lewat wakil-wakilnya dulu, wakil kurikulum, wakil kesiswaan gitu. Tapi kalau langsung ke kepala sekolah itu saya memang belum Bu. Untuk tadi hal yang saya unek-unek saya itu belum saya lakukan Bu. Hmm. Gitu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Nah ini mungkin perlu kebijakan yang ini ya, yang tegas lagi dari sekolah ya dengan melibatkan kepala sekolah. Kalau tadi kan kita hanya berbicara secara internal aja antar sesama guru ya, artinya belum dapat ketok palu lah ya dari kepala Iya. sekolah pimpinan ya pimpinan di sekolah. Lah ini sama belum Bu, itu Bu belum ke kepala sekolah. Ya, moga ya apa yang Ibu eh, rencanakan ini akan menyelesaikan masalah yang Ibu alami ya Bu ya, dapat menyelesaikan yang permasalahan yang Putri alami ya Bu ya. Oke Bu, memang mungkin itu butuh ketok palu ya dari kepala sekolah. Ya ini saya coba ya berbincang-bincang dengan beliau ya. Jadi dengan permasalahan tadi supaya ya meminimalisir anak yang tidak masuk sekolah gitu Bu. Bayangkan satu kelas itu hampir ada yang separuh itu nggak masuk karena mereka dari satu desa yang sama. Wow, Gitu. menyebabkan pembelajaran lebih tidak efektif lagi ya Bu ya itu ya. Pembelajaran mau kita maju, banyak anak yang nggak ngikuti, akhirnya ya udah kita hanya istilahnya mereview aja pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi belum maju untuk pembelajaran berikutnya. Lah ini kan otomatis nanti butuh waktu ekstra ya untuk mengejar target kurikulum atau untuk ya memperdalam pemahaman mereka, Bu. Akhirnya seperti itu deh yang dilakukan. Gimana lagi coba Ibu? Nah, iya Bu ya. Terus eh, tapi rencananya Ibu tadi sudah sampaikan tadi yang sudah apa ya, sudah ngomong atau sudah ngobrol-ngobrol dengan teman sejawat, sudah ngobrol dengan wakil, dan Ibu juga sudah berencana untuk mengajak komunikasi sama kepala sekolah tentang permasalahan ini. Menurut saya itu sudah bagus sekali, Bu. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan ini mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Iya Bu, amin amin. Terima kasih Bu Helmi ya. Mohon maaf loh ini sudah mengganggu waktu istirahat jenengan ini Bu Helmi. Mohon maaf sekali ya. Mudah-mudahan ya berjalan sesuai yang diharapkan lah supaya pembelajaran lebih efektif lagi ke depannya. Begitu Bu Helmi, terima kasih sekali Iya, Bu. waktunya. Sama-sama. Memang saya juga ada waktu, enggak apa-apa, Bu. Terus, tapi kita ya kan tadi kan sudah ngobrol-ngobrol ya, Bu, ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengobrol ini, Bu? Nah itu Bu, saya jadi kebuka wawasan saya ya. Kenapa saya nggak ngajak ngobrol kepala sekolah ya? Beliau kan sebagai bentuk pimpinan dan pembuat keputusan. Kenapa saya belum melakukan itu? Lah itu saya akhirnya terbuka deh wawasan saya bahwa oh ini harus diselesaikan. Kalau hanya dengan wakil itu belum terselesaikan ya dengan kepala sekolah itu sebagai pimpinan. Itu Bu, terima kasih ya. Jadi tercerahkan nih Bu Helmi, unek-unek saya ini. Iya, Putri, sama-sama, Bu. Semoga apa yang kita obrol-obrolkan itu eh ya berguna untuk kita berdua ya, Bu, ya. Yang namanya sharing kan memang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ternyata mungkin sebenarnya ada kok terselesaikan kok pada akhirnya, tapi memang kalau sendiri tidak terselesaikan dengan baik ya, mungkin karena ide kita sudah mentok. Terbuka pikiran. Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu, ya. Terima kasih Bu Helmi. Oke. Sama-sama. Iya. Sekarang ke refleksi ya. Oke. Oke. Bu Helmi dulu dah ngasih refleksi. Refleksi. Oke. Refleksi untuk diri saya sendiri ya. Ya.
Kalau refleksi untuk saya diri sendiri, apa yang sudah berjalan dengan baik secara percakapan, menurut saya sudah berjalan dengan baik, alur ceritanya sudah terlaksana dengan baik, tujuan dari coaching ini juga sudah tersampaikan dengan baik. Terus apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki adalah, tadi mendengarkannya itu harus mendengarkan dengan seksama. Kedua, tadi saya sempat sedikit memotong ya, Bu, ya, karena, kurang mendengarkan dengan itu tadi, mendengarkannya kurang ada yang kurang perhatikan sedikit karena konsentrasi saya tadi sempat sedikit goyah karena anak saya rada rewel tadi itu. Jadi saya sedikit itu, sedikit tergoyahkan sebentar. Nah itu yang diperbaiki cuman hanya itu, Bu, mungkin konsentrasi sama tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama adalah mendengarkan dengan baik. Yang kedua adalah menurut saya itu konsentrasi penuh memang dibutuhkan, jadi tidak terganggu dengan kondisi sekitar. Keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus berlatih karena yang namanya coaching itu diperlukan konsentrasi, diperlukan mendengarkan dengan baik, diperlukan juga keahlian sebagai pendengar yang baik juga, seperti itu. Terus, untuk umpan balik bagi Putri ya, Iya. eee, tadi kan Putri juga sudah menjawabnya ya, maksudnya yang dirasakan Putri tadi, Putri tadi setelah coaching, apa yang Putri rasakan setelah coaching itu, Bu? Gini Bu, jadi ketika kita berbicara dan memposisikan yang kita ajak bicara itu sebagai partner ya, atau sebagai teman, Ya. itu lebih enak Bu. Jadi apa yang ada dalam hati itu keluar semua ya, karena tidak ada tekanan, artinya karena kita memposisikan diri itu setara. Mungkin beda cerita kalau yang kita ajak bicara itu ya pimpinan kita atau yang lebih tinggi dari kita, mungkin ada sedikit rasa sungkan. Nah itu karena tadi kita berbicara itu memposisikan diri itu setara, sejajar, jadi enak gitu ceritanya. Berceritanya itu enak. Nggih, Bu. Tak catat dulu. Ini nanti di-upload di LMS ininya ya? Enggak ya, hanya disampaikan lisan ya? Enggak tahu tuh, kayak palang di apa? Di itu. Iya. Nah, sekarang berarti kan tadi kan itu saya sudah memberikan refleksi untuk diri saya. Saya juga sudah menuliskan umpan balik yang umpan baliknya sebagai maksudnya kan Putri kan tadi tak kocikan kan, sudah membicarakan umpan baliknya. Nah, sekarang refleksi di Putri sendiri itu apa? Baik. Jadi tadi ya selama kita ngobrol itu yang sudah berjalan dengan baik, ya tadi alur ceritanya sudah kena ya Bu ya. Tujuan tadi saya menanyakan tujuan Bu Helmi kita ngobrol-ngobrol apa gitu kan, sudah saya tanyakan. Identifikasi juga sudah. Identifikasi tadi saya tanyakan ketika menurut Bu Helmi apa yang menyebabkan kurang dalam belajar, kemudian mengumpulkan tugasnya juga masih presentasinya sedikit gitu, itu sudah saya tanyakan ya tadi ya. Kemudian rencana aksinya tadi ketika Bu Helmi saya pancing media apa saja nih yang selain buku yang bisa dipakai, ada YouTube, TikTok itu tadi sudah terpancing di situ. Jadi ide-ide Bu Helmi sudah muncul di situ. Kemudian saya tanyakan kembali, rencana itu akan Ibu laksanakan kapan? Lah secepatnya, lalu besok mau dieksekusi. Berarti sudah ada itu tanggung jawabnya di situ Ibu. Jadi dari ide-ide tadi, kemudian tanggung jawabnya adalah akan saya laksanakan besok. Jadi tidak menunggu lama, langsung gaspol. Gaspol. Berikutnya
Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya dari diri saya sendiri? Yang perlu diperbaiki ini Bu, apa ya, kalau mendengarkan aktif tadi karena saya relatif ruangan di tempat saya kondusif, itu ya insya Allah saya bisa menangkap penuh ya apa yang disampaikan Bu Helmi tadi. Kehadiran penuh juga saya fokus ya. Pengajuan pertanyaan berbobotnya, nah ini mungkin yang perlu saya tambah lagi perbendaharaan pertanyaan. Kemudian mendengarkan dengan rasa itu ya sudah ya saya gunakan lah walaupun belum begitu bagus. Jadi yang itu menambah perbendaharaan pertanyaan yang bisa menggali ya potensi dari Koci ini dulu. Itu. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, kehadiran penuh ini penting memang supaya sudah teman kita bercerita, kitanya pikirannya kemana-mana, itu kan sangat tidak nyaman ya. Karena sih kalau kita cerita terus pandangan kita kemana-mana, itu kan ya sangat tidak bagus. Jadi saya berusaha untuk memandang coach saya, memandang penuh dengan penuh perhatian. Saat melakukan coaching ini saya berusaha untuk ketika menjawab, oke, saya kuatkan 50% ya Bu, gitu artinya tangkapan di telinga saya itu betul sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu. Tadi 50% ya Bu, artinya saya berarti saya mendengarkan betul ya, nggak ngarang gitu. Jadi menangkap kemudian dikuatkan lagi. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya? Ini memang butuh latihan, nggak bisa kita sekali banyak jam terbang lah intinya begitu supaya untuk melatih bagaimana kita bertanya dengan intonasi yang bagus biar enak seperti ngobrol-ngobrol biasa. Jadi hasil refleksi saya tadi Bu Helmi sudah ya punya ide yang bagus ya, sangat bagus, kekinian dengan adanya TikTok dan lain-lain itu sudah tergali tadi dari Bu Helmi. Kemudian juga sudah mau dieksekusi secepatnya ya Bu ya. Ini tadi ketika Ibu saya tanya di akhir ya, gimana Bu tadi ngobrol dengan saya? Ibu nyaman ya? Sangat nyaman sekali. Kalau tidak nyaman, mana mungkin saya akan mengungkapkan apa yang unek-unek saya dengan lancarnya, dengan segitu gamblangnya kan tidak akan mungkin. Ya, saya merasa nyaman. Tadi memang saya merasa lego Bu, karena tadi Putri menyampaikan menanyakan saya itu dengan intonasi, dengan ya kata-kata yang bisa memancing saya untuk mengungkapkan apa sih yang bisa saya selesaikan. Sebenarnya kan masalah-masalah itu kan dengan adanya Putri tadi menanyakan kepada saya kembali, itu kan memberikan saya ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Ya, terima kasih tadi udah enak sekali ngobrol sama Putri. Dengan ngobrol sama Putri malah tercerahkan, solusi-solusinya jadi terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Pak Bu Helmi. Sama-sama Ibu. Oke. Saya berarti ini kita kembali jam 16.10 ya. Oke, kita masuk ke main room kan? Oke, kita tutup aja berarti nih, Bu. Ini tutup nggak sih? Tak nangkap layar. Untuk laporan. Oke, aku juga sama. Iya. Laptop saya itu hilang timbul wajah jenengan. Aneh memang laptopku deh. Hilang timbul, hilang. Nah, aku malah suaranya jenengan yang rada rada hilang. Yang rada hilang itu. Ya, sudah sangat memprihatinkan, patah tulang, sengkleh. Ini tak ganjel belakang, jadi biar muka saya kelihatan. Oke, aku nggak bisa aku nggak bisa screenshot ya. Tak kirim nanti tak kirim. Ini jangan ditutup dulu aja, Miss kok.
kita langsung ke Mm-mm. room 2 biar rekamannya masih jalan. Ada aja. Oke, bentar. Kita masuk ke sana, Bu. Oh, ya udah. Pas ini Ya, bentar, Bu. hilang. Kan berarti nah. Dah. kita ambil posisi yang bagus dan wajahku ketok separuh. Ini harus tak genjel belakangnya. Oke. Lumayan nih, dah akhirnya ya. Oke, command room. Iki tutup enggak, Bu? Kenapa? Ini tutup aja apa enggak? Karena biar Bu Is yang materi ya. Nanti Nah, kalau kita ke durasi main room aja ya. kita nyemplung aja langsung ke main room, ini biarkan ya. Biar on aja ya. Heeh. Oh, udah pada ngumpul itu. Ini berarti Ini biar aja po ya. niki ini kita keluar napa pripun, Bu? Aduh. Oh, game on, Bu. Iya. Yaudah saya tetap tak on kan aja, nanti saya langsung ke main room ya, Bu. Betul. Ini sholat dulu boleh nggak ya? Belum diskusi ya.